Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di tugas CGV saya akan memberikan tugas individu yang ketujuh, yaitu tentang modul 1.A8, yang mana di sini adalah elaborasi pemahaman kebutuhan perubahan di sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama adalah, apa pemahaman Anda mengenai konsep dari inquiry apresiatif? Sebagaimana kita ketahui bahwa konsep inquiry apresiatif ini merupakan suatu konsep melalui pendekatan kolaborasi, pendekatan kerjasama, dan yang lebih terpenting itu adalah bagaimana bisa berkolaborasi dengan satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, pemahaman tentang EI tersebut merupakan suatu konsep yang keberlangsungan, yang pada intinya ada kerjasama dan membentuk suatu ekosistem belajar yang mempunyai satu tujuan, satu arahan, sehingga dijadikan sebagai suatu kekuatan. Dan yang kedua, pertanyaan bagaimana dari paradigma inquiry apresiatif ini yang berkaitan dengan 2 poin dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemahaman inquiry apresiatif ini terdiri dari 2 pemahaman. Yang pertama adalah bagaimana kita psikologi positif dan pendidikan positif. Dalam hal ini, paradigma inquiry apresiatif ini sangat berkaitan sekali padahal bagaimana anak didik kita untuk tetap terus dibina, untuk tetap terus dikembangkan, diarahkan, dan kita sebagai seorang guru hanya sebagai teman bagi dia untuk tetap terus belajar, untuk tetap terus dia bisa berkembang semaksimal mungkin. Dalam hal ini, inquiry apresiatif tersebut memberikan hal-hal yang bersifat positif untuk menumbuh kembangkan bakat, minat, kreativitas, atau apapun terhadap peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, apa pemahaman Anda atas peran pendidik dalam 2 poin tersebut? Pemahaman saya terhadap 2 poin dari pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pemikiran inquiry apresiatif. Dalam hal ini, kita selalu mendorong, kita selalu mengarahkan, memberikan arahan, menjadikan dia sebagai teman, menjadikan dia sebagai anak didik yang tentunya harus kita bina, harus kita kembangkan, harus kita arahkan sesuai dengan bakat dan minat dia. Dalam konsep inquiry apresiatif ini lebih mengedepankan bagaimana kita bisa berkolaborasi, bagaimana kita bisa berkolaborasi, terusnya lagi bisa membentuk dari kolaborasi tersebut sehingga menjadikan sebagai sesuatu kekuatan. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana Anda memanfaatkan inquiry apresiatif untuk mewujudkan 2 poin dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, seperti yang pada inti dari inquiry apresiatif tersebut adalah bagaimana kita membangun kolaborasi, membangun kerjasama, membangun suatu ikatan yang benar-benar kita dapat chemistry-nya, sehingga si anak tersebut merasa, yang pertama adalah dengan keberadaan kita sebagai seorang guru menjadikan sebagai teman, dijadikan sebagai kakak, dijadikan sebagai seorang yang benar-benar menjadi dirindukan oleh anak tersebut. Dan yang keduanya adalah dari inquiry apresiatif tersebut kita membebaskan inovasi dan kreativitas siswa tersebut. Dalam kaitannya, si siswa tersebut dia mau seperti apa, hanya kita sebagai mengarahkannya saja, tanpa kita harus memaksakan bakat dan minat yang peserta didik miliki. Dalam hal ini, jadi kita sebagai guru hanya sebatas fasilitator, dan siswa kita dijadikan sebagai subjek untuk menjadikan
hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman dia, yang berkaitan dengan pemikiran dia. Kita hanya sebatas memfasilitasi saja. Mungkin itu tugas individu yang ketujuh tentang bagaimana kita elaborasi tentang pemahaman kebutuhan perubahan di sekolah, yang pada intinya dari IA tersebut, inquiry apresiatif tersebut, dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan, sangat jika hal ini dikembangkan, jika hal ini diterapkan, maka pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan generasi yang benar-benar sesuai dengan minat dan bakatnya akan terwujud. Begitu pula dengan pemikiran dari Mas Menteri, hal yang senada untuk mewujudkan pendidik yang merdeka. Dalam hari ini bukan hanya merdeka tetapi juga yang pada intinya adalah bagaimana menanamkan hal-hal yang bersifat ketuhanan, gotong royong, bersikap Pancasila, bertanggung jawab, dan yang lebih terpenting itu adalah bagaimana dia bisa menilai, bisa memberikan masukan dan kontribusi buat negara. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.